Halo ITERA Friends, dan selamat datang kembali di acara Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Saya Dimas Aprilian dan rekan saya Aisyah Fira. Dan pada episode kali ini kita bakal kenal lebih dekat dengan sebuah program studi apa sih? Yang katanya sih kenal banget dengan konstruksi bangunan. Dan kita akan lebih kenal dengan program studi teknik sipil. Dan buat ITERA Friends kalian yang pengen kenal lebih dekat dengan program studi teknik sipil, ayo ikutin kita. Halo ITERA Friends, hari ini kita mau cari informasi tentang Prodi Teknik Sipil. Nah, kita udah kedatangan dari Ibu dari Sekretaris Prodi Teknik Sipil, Ibu Dian Perwitasari, STMT. Halo Ibu. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Prodi Teknik Sipil. Hari ini boleh ya Bu? Boleh. Untuk calon mahasiswa baru nih, kira-kira apa sih Bu yang perlu diketahui mereka tentang Prodi Teknik Sipil sebelum mereka masuk ke sini? Oke, Prodi Teknik Sipil sendiri itu mulai menerima mahasiswa pada tahun 2013, tetapi pada awal itu mereka kuliahnya di ITB. Kemudian tahun 2015 kita baru menerima mahasiswa melalui jalur SBMPTN dan mulai berkuliah di ITERA. Kemudian kita punya 3 kelompok ahlian. Kelompok ahlian kita ada rekayasa struktur dan geoteknik, kemudian ada kakak terkait dengan transportasi dan manajemen, juga kakak terkait dengan sumber daya air. Kemudian dari sisi dosen kita punya 25 dosen tetap dari berbagai lulusan, dari ITB ataupun dari berbagai universitas terbaik di Indonesia juga. Kemudian dari sisi mahasiswa, kita punya mahasiswa sekitar 958 mahasiswa aktif sampai saat ini. Kemudian secara akreditasi, kita akreditasi B sejak tahun 2019. Kalau untuk jumlah lulusannya itu udah ada atau belum? Sudah. Lulusannya sejak Oktober sampai Oktober 2020 kita ada 73 mahasiswa yang sudah menjadi sarjana teknik sipil. Berarti kalau untuk di ITERA sendiri itu Prodi Teknik Sipil udah cukup lama ya di ITERA? Ya, sudah cukup lama. Kalau mengenai sistem perkuliahan ya Bu, kalau di Teknik Sipil sendiri itu bagaimana? Sistem perkuliahan selama ini kita kuliahnya tatap muka ya. Tatap muka selama 14 kali pertemuan. Kemudian juga didukung oleh dosen-dosen dari luar. Untuk bisa lulus sebagai sarjana teknik sipil, mahasiswa teknik sipil ini harus melewati kuliah 36 SKS di TPB, kemudian 98 SKS mata kuliah wajib di Prodi, sisanya 12 SKS mata kuliah pilihan dan 4 SKS TA. Gitu. Kalau di masa pandemi ini itu jadi sistemnya gimana tuh? Ada yang daring, ada yang offline atau gimana? Ya, kalau pandemi ini seluruh perkuliahan secara daring. Tetapi untuk semester genap ini untuk yang praktikum kita hybrid. Jadi mahasiswa masih harus datang ke kampus untuk praktikum. Oke. Ini pertanyaan terakhir buat Ibu. Aku mau nanya tentang peluang kerja untuk lulusan teknik sipil itu banyak atau enggak sih Bu, atau di mana aja gitu mereka bisa? Oke. Kalau peluang kerja mereka bisa masuk di instansi pemerintah, kemudian bisa di BUMN terkait dengan untuk menjadi kontraktor ataupun konsultan. Apalagi sekarang sejak adanya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran ya dari program pemerintah, maka itu juga bisa menjadi peluang kerja buat teknik sipil. Oke, terima kasih ya Bu untuk waktunya. Jadi untuk ITERA Friends jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakalan cari informasi lebih banyak tentang Prodi Teknik Sipil. Dadah. Halo ITERA Friends, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Ibu Dian, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama Bapak dosen dan juga Bapak Koordinator Laboratorium Teknik Sipil. Ada Bapak Syahidus Syuhada, STMT. Halo Bapak. Ya, halo. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit, bisa ya Pak, kayak Ibu Dian tadi? Oke. Ya. Yang mau aku tanya ini, Bapak sebagai Koordinator Laboratorium Teknik Sipil, di sini tuh ada fasilitas apa aja sih Pak di Teknik Sipil ITERA? Gitu ya. Kalau untuk fasilitas di Teknik Sipil ITERA itu dibagi dua mungkin ya. Yang pertama itu kita yang ada di Prodi, dan yang kedua itu ada yang di sharing facility. Nah, yang sharing facility itu adalah lab multimedia yang pasti ya. Itu nanti multifungsi, bisa untuk praktikum menggambar teknik ya, karena kita teknik sipil pasti akan ada kuliah mata menggambar teknik seperti itu. Nanti insya Allah akan diadakan di multimedia seperti itu. Dan yang kedua itu fasilitas yang ada di Prodi sendiri,
adalah ada 4 laboratorium, ya, 4 laboratorium yang tersedia. Yang pertama itu laboratorium struktur, nah, yang tempat uji beton gitu seperti itu ya. Yang kedua adalah laboratorium jalan raya, yang seperti uji aspal ya, dan uji tentang perkerasan jalan seperti itu. Yang ketiga adalah uji laboratorium hidrolika. Itu tentang mekanika fluid dan hidrolika. Semua pengujian ada di situ. Yang terakhir itu adalah laboratorium geoteknik atau laboratorium mekanika tanah. Ya, tentang geoteknik seperti itu. Jadi cukup banyak ya Pak fasilitas yang di ITERA ini? Ya, alhamdulillah. Oke, kalau untuk hal-hal yang menarik gitu, apa sih Pak yang berbeda dari teknik sipil ITERA sama teknik sipil di luaran sana? Yang berbeda mungkin ini, karena kita itu slogannya ITERA for Sumatera, otomatis kita mungkin bukan program studi teknik sipil saja ya, semua program studi di ITERA akan menyesuaikan apa sih kebutuhan yang dibutuhkan di Sumatera. Nah, untuk itu kami sebelum berkuliah akan mengadakan yang namanya forum diskusi bersama dengan stakeholder yang pastinya bisa dari pemerintahan, swasta ataupun yang lainnya mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh ITERA, dibutuhkan oleh Sumatera seperti itu. Oke, kalau tadi itu perbedaan dari teknik sipil ITERA sama teknik sipil yang lainnya. Kalau untuk teknik sipil sendiri, kira-kira apa sih yang buat calon mahasiswa tuh pengen banget nih masuk teknik sipil? Oke. Untuk minat mahasiswa mungkin seperti ini ya. Kita bayangkan Indonesia ini adalah negara yang berkembang seperti itu. Dan teknik sipil adalah jurusan teknik yang mana fokusnya kepada konstruksi ya, teman-teman ya. Otomatis kita akan memikirkan ya peluang kerja yang sangat tinggi nantinya di teknik sipil seperti itu. Berarti walaupun pandemi ini nggak berpengaruh apa ya Pak sama konstruksi sama teknik sipil ya? Ya, kalau untuk pengaruhnya pasti ada kecil tapi ya. Tapi kalau konstruksi rasa saya di pandemi pun masih tetap berjalan seperti itu. Oke, yang terakhir, pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan untuk calon mahasiswa sebelum mendaftar di teknik sipil ITERA? Oke, nah untuk mungkin adik-adik yang akan mendaftar di teknik sipil ITERA, yang dibutuhkan yang pertama adalah persiapkan fisik dan mental adik-adik ya. Ya, itu kan slogan kuno seperti itu, tapi memang benar ya. Karena nanti adik-adik di teknik sipil akan berhadapan dengan mata kuliah yang mana ada tugas besar ya, tugas besar dan praktikum yang lumayan berat ya, karena kita praktikumnya tidak hanya di laboratorium tapi juga ada di lapangan seperti itu, Safira. Oke Bapak, terima kasih ya Bapak waktunya, makasih udah bisa ngobrol-ngobrol. Nah buat kalian ITERA Friends, nggak cuma dosen aja, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama mahasiswa dari teknik sipil, jadi jangan kemana-mana, dadah! Ya. Halo ITERA Friends, dan tadi kita udah berbincang-bincang bersama rekan saya dan dia sudah mewawancarai beberapa dosen di Prodi Teknik Sipil. Dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa Teknik Sipil dengan Bang Muhammad Farhan. Gimana Bang, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Oke Bang, kita di sini mau bincang-bincang nih Bang tentang Teknik Sipil dari mahasiswa nih. Iya. Dan menurut Abang nih, pertanyaan pertama Bang, apa sih alasan Bang Farhan berkuliah di ITERA mengambil program studi teknik sipil? Yang pertama ya, kenapa saya mau kuliah di ITERA? Karena pertama, ITERA ini merupakan salah satu institut teknologi negeri yang ada di Sumatera. Untuk alasan kenapa saya memilih teknik sipil, itu karena di Indonesia ini kan lagi berkembang tuh, pembangunan di mana-mana. Nah, teknik sipil itu merupakan salah satu fakultas prodi yang dibutuhkan tuh di pembangunan itu, seperti di pembangunan tol dan lain-lainnya gitu. Kalau untuk Abang sendiri nih, mengambil program studi teknik sipil itu tujuannya bakal kemana nih Bang? Kayak kalau saya, pekerjaan yang saya inginkan gitu, kayak kalau bisa sih ya kayak BUMN. Saya mau ngambil ke BUMN gitu. Oh, lebih ke pemerintahan berarti ya? Iya. Oke. Sebagai mahasiswa teknik sipil nih Bang, apa sih Bang serunya berkuliah di ITERA itu Bang? Serunya kuliah di teknik sipil ITERA. Pertama banyak kawan, karena dari tugas-tugas itu kita sering begadang, banyak tugas numpuk, deadline, begadang sampai jam 3 pagi, nggak mandi, terus kuliah lagi besok. Nah, itu salah satu keseruannya sih menurut saya. Kalau dari segi materi perkuliahan sendiri nih Bang, menurut Bang Farhan itu yang serunya itu di bagian mana, yang sulit itu di mananya?
Kalau seru, kalau sulit ya pertama. Kalau sulit tugas sama laporan lah. Namanya mahasiswa teknik, yang pasti ya tugas dan laporan tuh pasti ya sulit. Kalau yang seneng ya, gak seneng di teknik sipil ya itulah. Karena banyak tugas, jadi ya sering ketemu kawan, ngerjainnya bareng-bareng sama kawan. Kalau kita sebagai mahasiswa teknik itu kan nggak lepas dari namanya praktikum, Bang. Kalau di teknik sipil sendiri nih, Bang, praktikumnya itu apa aja sih, Bang? Praktikum yang pertama di semester 3 nih ada teknologi bahan sama mekanika fluida. Itu salah satunya. Kalau di semester selanjutnya ada mekanika tanah, PPJ, perkerasan jalan, itu juga salah satu praktikum yang ada di teknik sipil. Oh, berarti ada lumayan banyak ya, Bang, Iya. untuk praktikum di program studi teknik sipil. Kalau untuk kegiatan dari HIMA sendiri nih, Bang, kegiatan untuk himpunan mahasiswa teknik sipil ini apa aja, Bang? Kegiatannya kayak ya salah satunya ada kaderisasi. Yang paling kegiatan yang paling sering dilakukan ya kaderisasi. Mengkader anak-anak yang baru masuk tuh, kayak sekarang kan angkatan 19 nih lagi dikader untuk masuk ke himpunan gitu. Oke. Sebagai mahasiswa teknik sipil, Bang, apa sih yang Abang bikin ngerasa sulit gitu kuliah di program studi teknik sipil ini? Nggak ada sih menurut saya. Karena kalau udah terbiasa ya udah. Emang sulit awalnya, cuman kalau dijalanin ya pasti selesai. Tugas-tugas, laporan selesai. Walaupun di deadline itu pasti selesai. Oh, berarti kalau misalnya kita enjoy, Iya. menikmatin, itu kesulitannya mungkin berkurang rasa sulitnya. Iya, betul. Nih, Bang, kira-kira apa sih harapan Abang untuk program studi teknik sipil ini ke depannya? Harapannya ya semoga teknik sipil ITERA ini bisa maju, akreditasinya bisa naik lebih tinggi, kalau bisa jadi A sekarang kan. Untuk sekarang prodi kita kan masih B tuh akreditasinya. Semoga kedepannya bisa akreditasinya menjadi A. Udah. Oh, berarti harapan Bang Farhan ini akreditasinya naik dari Iya. B ke A. Iya. Oke, Bang, untuk terakhir nih, untuk ITERA Friends dan calon mahasiswa baru, apa sih pesan Abang sebagai kakak tingkat ya, yang udah sebagai mahasiswa teknik sipil ini untuk calon mahasiswa baru, Bang? Untuk mahasiswa baru semangat TPB-nya, karena TPB itu ya lumayan sulit sih menurut saya. Kalau udah masuk di prodi, karena udah satu prodi itu udah kompak, jadi tugas-tugas bisa diselesaikan sama kawan-kawan seangkatan tuh lebih mudah daripada di TPB. Karena kalau TPB itu masih campuran prodi-prodi, jadi kurang menurut saya kerjasamanya. Oke, Bang, baik. Terima kasih nih, Bang, udah mau berbincang-bincang pada hari ini, dan juga semoga ITERA Friends kalian yang mau masuk program studi teknik sipil udah ada gambaran nih bakal gimana ke depannya. Dan untuk Bang Farhan, terima kasih, Bang. Semoga kuliahnya lancar terus. Amin. Semoga cepat wisuda. Oke, mungkin itu aja ITERA Friends, dan kita bakal mengenal lebih banyak lagi mengenai program studi teknik sipil, jadi ikutin kita terus ya. Nah, gimana nih Tara Friends? Udah pada kenal kan sama program studi teknik sipil? Dan buat ITERA Friends kalian yang pengen kenal lebih dekat dengan program studi teknik sipil, bisa cek di website mereka di si.itera.ac.id Atau di Instagramnya tekniksipil_itera. Saya Dimas Aprilian. Dan saya Aisyah Fira. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye-bye.